Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pariska Indra Perdana SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Seni Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya Dimas Kurniawan Busanto dengan NIM 200611100247 dari kelas 3E akan menjelaskan mengenai 20 macam istilah daripada seni drama dan 5 kaitannya dengan dunia pendidikan. Baik, yang pertama itu terdapat istilah sutradara dalam seni drama, yang berarti ialah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan sebuah drama. Kemudian yang kedua itu adegan. Jadi adegan itu merupakan bagian dari babak, yakni sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan bagian dari rangkaian suasana-suasana dalam babak. Setiap kali terjadi pergantian adegan tidak selalu diikuti dengan pergantian setting. Yang ketiga itu ada istilah prolog. Prolog itu merupakan kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog di sini memainkan peran yang sangat besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon atau sebuah cerita yang akan disajikan. Itulah sebabnya prolog sering berisi sinopsis lakon, perkenalan tokoh-tokoh dan pamerannya, serta konflik-konflik yang akan terjadi di panggung. Yang keempat itu ada epilog. Jadi epilog itu ialah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru disajikan. Yang kelima itu ada dialog. Dialog itu adalah percakapan para pemain. Kemudian yang keenam itu ada monolog. Monolog itu adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Yang ketujuh itu ada mimik. Mimik itu adalah ekspresi gerak-gerik wajah, air muka untuk menunjukkan emosi yang dialami oleh pemain. Yang kedelapan itu ada pantomim. Jadi pantomim itu merupakan ekspresi gerak-gerik tubuh seseorang untuk menunjukkan emosi yang dialami oleh pemain. Kemudian yang kesembilan itu ada pantomimik. Jadi pantomimik itu adalah perpaduan ekspresi gerak-gerik wajah dan gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami oleh pemain. Kemudian gestur. Gestur ini adalah gerakan-gerakan dasar seperti gerakan tangan, gerakan kaki atau gerakan perpindahan badan lainnya. Kemudian yang ke-11 itu ada blocking. Blocking ini merupakan sebuah aturan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan pemain tidak menjemukan. Yang ke-12 itu ada acting. Jadi acting itu merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain sebagai wujud penghayatan peran yang dimainkannya. Bila gerakan-gerakan itu nantinya terlalu banyak, itu dinamakan overacting atau laku lajak. Itu sebalikannya. Kemudian yang ke-13 itu aktor. Jadi aktor itu merupakan orang yang melakukan acting, yaitu pemain drama. Pengertian aktor bisa menjangkau pemain daripada pria dan wanita. Khusus pemain wanita itu aktris. Ya, kalau laki-laki itu aktor, kalau perempuan itu atau wanita itu aktris. Kemudian yang ke-14 itu ada improvisasi. Jadi improvisasi itu adalah gerakan-gerakan atau ucapan penyeimbang untuk lebih menghidupkan pameranan. Yang ke-15 itu ada ilustrasi. Jadi ilustrasi itu merupakan iringan bunyi-bunyian untuk memperkuat suasana yang sedang digambarkan, atau sering juga istilah ilustrasi ini diganti dengan musik pengiring. Baik, di slide berikutnya itu ada kontemporer. Jadi kontemporer itu merupakan sebuah lakon atau naskah yang bebas dan tidak terikat oleh aturan atau kelaziman. Yang ke-17 itu ada kostum. Jadi kostum itu adalah pakaian para pemain yang dikenakannya pada saat memerankan tokoh cerita di panggung. Yang ke-18 itu ada skenario. Skenario adalah susunan garis-garis besar lakon drama yang akan diperagakan pemain. Yang ke-19 itu ada skenario.
Skenery itu adalah dekorasi yang mendukung dan menguatkan suasana permainan. Yang terakhir atau yang ke-20 itu ada layar-layar. Layar-layar itu adalah kain penutup bagian depan yang dapat dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan. Baik, di slide berikutnya itu saya akan menjelaskan 5 kaitan istilah dengan pendidikan. Yang pertama itu ada dialog. Jadi dialog itu adalah percakapan oleh para pemain. Dialog ini memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Diharapkan atau kaitannya dengan pendidikan, siswa lebih memahami dan mengetahui tata cara yang baik dalam melakukan percakapan atau berdialog dengan orang lain. Kaitannya di sini dengan bahasa Indonesia atau berdialog. Yang kedua itu ialah mimik. Mimik itu adalah ekspresi gerak-gerik wajah yang menunjukkan emosi yang dialami oleh pemain. Kaitannya dengan dunia pendidikan itu terdapat pada bahasa Indonesia karena dapat melatih siswa dalam mengekspresikan diri, baik itu dalam drama, menyanyi, puisi, ataupun lain-lain. Yang ketiga itu ada acting. Jadi acting itu merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain sebagai wujud penghayatan peran yang dimainkannya. Kaitannya dengan dunia pendidikan itu terdapat pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang mana mampu melatih siswa dalam acting pada saat pelajaran drama serta dapat dalam penghayatan siswa dalam contohnya membaca puisi, menyanyi ataupun lain-lain. Yang keempat itu ada blocking. Jadi blocking itu merupakan aturan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan pemain itu tidak menjemukkan. Kaitannya itu dengan pelajaran PJOK, yakni melatih siswa dalam hal ketangkasan dan kelincahan karena perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kelima itu ada gestur. Gestur itu ialah kaitannya dengan pendidikan itu terdapat pada mata pelajaran PJOK yang mana dapat membantu siswa dalam menyehatkan anggota tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.